Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sih cara kita mengkombinasikan antara menghafal dan murojaah? Murojaah sendiri ini ada 3 jenis hafalan: hafalan yang baru, hafalan yang sedang, dan hafalan yang lama. Hafalan baru adalah hafalan yang baru saja kita dapatkan sampai 1 minggu ke belakang. Hafalan sedang adalah hafalan dari usianya yang 1 minggu ke belakang hingga 1 bulan ke belakang. Dan hafalan lama adalah yang berusia lebih dari 1 bulan. Tentunya metode ini akan efektif apabila kita terapkan dari awal kita menghafal. Saya akan coba simulasikan ketika kita menyediakan waktu 3 jam setiap harinya untuk Al-Quran. Bagaimana menyiapkan waktu untuk menghafal, bagaimana memurojaahnya dengan 3 kategori hafalan tadi. Untuk menghafal dari 3 jam tersebut, saya kira cukup menggunakannya 1 jam saja. 1 jam kalau kita serius dan fokus dan kita sudah terbiasa menghafal, insya Allah target harian 1 halaman bisa didapatkan. Tapi poinnya adalah yang sudah terlatih ya. Kalau kita yang baru pemula, baru belajar menghafal, ya bertahap saja, sabar, habiskan saja durasi 1 jamnya. Berapapun yang Anda dapatkan, itu yang terbaik untuk Anda. Dan fokus aja ke kualitas hafalannya, bukan ke capaiannya. Jadi maksimalkan menghafal selancar-lancarnya. 1 jam itu dapat berapa. Nanti kalau sudah terbiasa menghafal, normalnya manusia menghafal itu 1 jam 1 halaman. 1 halaman itu kan ada 15 baris tuh. Nah, kalau paling lama 1 baris itu 5 menit, ya mentok-mentoknya 75 menit lah. Tapi saya kira nggak sampai 5 menit untuk menghafalkan 1 baris dari halaman yang kita hafalkan itu. Nah itu ya, jadi untuk hafalan cukup 1 jam saja dari 3 jam waktu yang kita siapkan. Masih ada 2 jam sisanya gunakan untuk murojaah. Di sini ada murojaah hafalan baru, murojaah hafalan sedang, dan murojaah hafalan yang lama. Kita dahulukan murojaah hafalan baru. Kenapa? Karena hafalan baru itu masih sedikit sekali porsi murojaahnya. Karena semakin lama hafalan kita, kalau kita rutin murojaah, istiqomah murojaah, maka repetasinya atau pengulangannya itu kan semakin banyak tuh. Nah, hafalan yang baru karena dia baru didapatkan, usianya paling muda, maka masih sedikit di murojaah dan itu rentan hilang. Maka pertama yang Anda lakukan untuk 2 jam sisanya adalah memurojaah hafalan baru yang Anda dapatkan 1 minggu ke belakang. Rata-rata itu ya 5 halaman lah. Normalnya 5 halaman. Jadi Anda gunakan untuk memurojaah 5 halaman ke belakang, 5 halaman terakhir yang Anda dapatkan. Kira-kira menghabiskan waktu 15 menit ya, 15 menit lah dengan bacaan yang tartil untuk 5 halaman. Kalau hafalan baru kita langsung dimurojaah dengan rutin, insya Allah hafalan itu masih dalam kondisi lancar. Jadi tidak perlu melancarkan lagi. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak konsisten menerapkan metode ini dari awal kita menghafal. Jadi hafalannya ada yang hilang, hafalannya ada yang tidak lancar dan seterusnya. Nah ini penanganannya tentunya akan berbeda lagi. Ini saya bicara ketika kita bisa menerapkan metode ini dari awal menghafal, sejak hafalan kita 0 juz atau dari hafalan kita masih sangat sedikit. Jadi
Setelah Anda selesai menghafal 1 jam tadi, Anda lanjutkan 15 menitnya untuk mengulang 5 halaman terakhir atau hafalan 1 minggu belakangan. Kemudian setelah itu ada hafalan sedang. Hafalan sedang ini adalah hafalan yang usianya 1 minggu sampai 1 bulan ke belakang. Nah, ini Anda cukup alokasikan waktu 30 menit saja, ya, 30 menit sampai 45 menit. Jadi kalau misalnya maksimal 45 menit, Anda sudah menghabiskan 1 jam lagi dari total 2 jam sisanya tadi, ya. Taruhlah 30 menit saja, karena untuk hafalan dengan tempo 3 minggu, ya mungkin kalau 1 minggunya 5 halaman, berarti kan 15 halaman. Cukuplah itu 30 menit. Masih ada sisa waktu 1 jam 45 menit untuk memurojaah hafalan lama, yang saya kira hafalan lama itu sudah dalam kondisi mungkin dan lancar. Kalaupun ada kepeleset-kepeleset sedikit atau lupa-lupa sedikit, itu manusiawi dan normal saja. Setiap penghafal pasti ketika murojaah hafalan ada yang kepleset sedikit, lupa, nyelip, lompat dan seterusnya. Itu normal dan tidak perlu khawatir. Ketika Anda mengalami itu, cukup lihat mushaf, tengok mushaf mana yang lupa. Kalau sudah ingat, tutup kembali mushafnya, lanjutkan. Nanti kalau lupa lagi, tengok lagi, seperti itu. Nah, ini 45 menit 1 jam 15 menit ya, karena tadi 45 menitnya sudah dipakai untuk murojaah hafalan yang baru dan sedang. Jadi masih tersisa 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit ini untuk merawat hafalan yang lama, dimurojaah secara berurutan. Misalnya hafalan lama Anda itu juz 1 sampai 5. Berarti ya tinggal bolak-balik saja, 1 2 3 4 5, selesai 1 2 3 4 5 sampai dengan durasinya habis. 1 jam 15 menit Anda murojaah dengan tempo yang cepat saja nggak apa-apa, karena ini kan hanya untuk pemeliharaan. Nah, untuk hafalan yang baru dan sedang tadi, usahakan dimurojaah dengan tartil. Tapi kalau untuk hafalan lama, Anda boleh murojaah dengan tempo yang cepat, sehingga 1 jam 15 menit itu Anda bisa murojaah 2 juz lah ya. Karena kalau tartil kan 1 juznya itu 40 menit normalnya. Kalau lebih cepat ya setengah jam 1 juz, 1 jam 2 juz, ya bisa 2 sampai 3 juz di waktu yang disediakan tadi, 1 jam 15 menit. Selain itu, hafalan lama juga bisa dimurojaah di waktu-waktu sela dan di waktu-waktu sambil, yaitu di sela-sela pekerjaan Anda, kegiatan Anda, dan Anda mungkin sambil mengerjakan kegiatan yang ringan-ringan yang tidak perlu fokus tinggi, Anda bisa menyelinginya dengan murojaah hafalan yang lama yang sudah lancar tadi. Kalau orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran itu sambil bekerja yang ringan-ringan, mereka bersenandung menyanyikan lagu-lagu, seorang penghafal tentunya menggunakan momen itu untuk menjadikan Al-Quran sebagai zikirnya. Senandung lagu-lagu itu diganti dengan murojaah hafalan, sehingga aktivitas yang Anda lakukan menjadi lebih berkah. Nah, simulasinya kira-kira seperti itu untuk waktu 3 jam per hari. Jadi setengah jam gunakan untuk 1 jam untuk menghafal, kemudian 15 menit untuk hafalan baru, kemudian sisanya 30 menit untuk hafalan sedang, dan 1 jam 15 menit untuk hafalan lama, ditambah dengan waktu sambil dan waktu sela. Saya kira kalau Anda menerapkan metode ini dari awal menghafal hingga nanti hatam, maka menghafal Al-Quran itu tidak terlalu sulit. Di tengah kesibukan Anda tetap akan bisa mendapatkan hafalan yang lancar, dan tentunya menghafal itu menjadi ringan, tidak terlalu menjadi beban ya. Yang menjadi beban itu kan ketika Anda menghafal
kemudian karena tidak langsung dirawat dengan bagus sehingga hafalannya menjadi hilang, tidak lancar dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi problem kita semuanya, seorang penghafal yang mungkin sudah terlanjur salah dalam memanage hafalannya atau mengatur hafalan itu sudah terlanjur banyak, akhirnya ya harus menghafal ulang lagi. Mungkin itu untuk mengatur hafalan yang sudah acak-acakan. Saya akan coba buatkan di kesempatan yang berbeda. Mudah-mudahan video hari ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.